Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Kembali bersama saya, sahabat Anda, Giovannius Wilson Paras. Saya akan menemani Anda untuk membahas administrasi gereja baru, dimensi yang keempat. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas administrasi gereja baru, dimensi yang ketiga itu, dimensi yang ketiga yang adalah dimensi ketiga ini merupakan dimensi kepemimpinan gereja. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke dimensi keempat. Dimensi keempat ini adalah administrasi kepemimpinan gereja dalam perubahan budaya organisasi gereja saat ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya akan memberikan teman-teman pengantar untuk administrasi perubahan budaya organisasi gereja. Nah, jadi sebelum itu saya akan menjelaskan pengantar yang terlebih dahulu. Jadi gereja merupakan sebuah entitas spiritual dan entitas sosial, ya. Selain itu, gereja sebagai suatu organisasi non-publik juga membutuhkan kinerja sumber daya manusia yang handal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Maka dari itu perlu didukung oleh suatu kepemimpinan yang baik pula, yang dimana di dalam gereja sendiri kepemimpinan tersebut dikepalai oleh seorang pastor atau pendeta, ya. Karena peran seorang pastor atau pendeta dalam lingkungan gereja tentu saja memiliki peranan kunci dalam lingkungan gereja, sebagaimana pastor atau pendeta dipanggil untuk melayani umat Allah guna mewartakan Injil dan mengembalakan umat beriman. Nah, menurut William, ini tahun 1992, dia adalah seorang pengamat teologi. William mendefinisikan tiga misi utama gereja, ya, tiga misi utama gereja Kristen, yaitu menjangkau dunia, menyembah Allah, dan membangun kerjasama terhadap sesama manusia. Nah, dalam mencapai misi tersebut, gereja-gereja ditantang untuk beradaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang, ya, sehingga mempengaruhi gaya hidup yang merasa dalam masyarakat, dalam rangka untuk secara efektif mencapai kebutuhan konstituen, ya. Jadi pemimpin gereja norma dan budaya, jadi pemimpin gereja semakin dipanggil untuk menganalisis organisasi mereka dan mempertimbangkan bagaimana norma dan budaya organisasi dapat membatasi kinerja di dalam lingkungan gereja. Maka menghadapi hal ini, perlu dimunculkannya untuk mempertimbangkan budaya organisasi yang dapat membantu gereja-gereja khususnya di dalam menghadapi tantangan terhadap adanya perubahan dalam budaya itu sendiri yang dimana membuat gereja bisa hancur ke dalam iman yang mati melakukan pekerjaan pelayanan. Nah, usaha memperlengkapi anggota jemaat untuk melayani ini lazim disebut sebagai memuridkan. Bila para pemimpin gereja memuridkan para anggota jemaat untuk melayani bersama, maka pelayanan gereja akan bisa terus berkembang. Tanpa pemuridan, pelayanan gereja akan terbatas perkembangannya. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi mengenai perubahan organisasi budaya dalam gereja ini, ya. Jadi Yesus Kristus berdiri sebagai kepala gereja, tentu saja, ya. Misi gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci pada budaya zaman akhir adalah menolong semua orang datang kepadanya, ya. Untuk memenuhi misi ini, gereja diorganisasi sesuai dengan pola yang diwahyukan oleh Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang kudus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Teman-teman bisa melihat di Efesus 4:12 sampai ayatnya yang ke-13, ya. Lihat juga ayatnya yang ke-11. Yang berikut menguraikan rangkuman organisasi gereja, ya. Sebuah area secara geografis merupakan bagian terbesar dari gereja. Presidensi utama menugasi presiden 70 untuk secara langsung mengawasi area-area gereja yang dipilih di bawah pengarahan quorum 12 rasul. Nah, di era-era gereja lainnya,
presidensi utama menugasi presidensi area untuk memimpin. Ya. Jadi sebuah presidensi area terdiri dari seorang presiden yang biasanya ditugaskan dari quorum pertama atau quorum kedua 70 dan 2 orang penasihat yang dapat dipanggil dari quorum 70 manapun. Ya, itu dimanapun dan berasal dari manapun. Presidensi area melayani di bawah pengerahan dari presiden utama, quorum 12 serta presidensi 70. Nah, itu untuk lebih jelasnya. Jadi beberapa pemimpin ditahbiskan kepada jabatan 70 namun tidak melayani sebagai pembesar umum. Ya. Jadi mereka disebut pembesar area 70. Dan mereka ditugaskan ke dalam quorum-quorum. Ya, jadi di luar quorum pertama atau quorum 70. Menurut letak geografisnya, area-area yang mereka awasi dibatasi pada wilayah umum di mana mereka tinggal. Jadi sejumlah pembesar area 70 melayani dalam presidensi area. Jadi lingkungan dan cabang para anggota gereja diorganisasi ke dalam kumpulan jemaat yang bertemu bersama secara rutin untuk peneguhan rohani dan sosial budaya. Jadi jemaat yang jumlahnya besar disebut lingkungan. Jadi setiap lingkungan diketahui oleh setiap uskup atau pendeta. Nah, dibantu oleh 2 penasihat. Jemaat yang jumlahnya kecil disebut cabang. Nah, jadi setiap cabang diketahui oleh seorang presiden cabang. Jadi ini kita membahas sistem ya. Presiden cabang dibantu oleh 2 penasihat. Ya, nah, jadi sebuah cabang dapat diorganisasikan bila setidaknya terdapat 2 anggota keluarga tinggal di sebuah area dan salah satu dari anggota tersebut adalah seorang pemegang imamat misi, pemegang imamat Melkisedek, ya, yang layak atau seorang imam dalam imamat Harun yang layak, presidensi wilayah misi atau distrik mengorganisasi dan mengawasi cabang tersebut. Sebuah cabang dapat berkembang menjadi lingkungan jika cabang tersebut terletak dalam sebuah wilayah. Nah, jadi apa sih sebenarnya dalam budaya ini? Jadi wilayah misi dan distrik kebanyakan area-area geografis yang mempengaruhi budaya, di mana gereja diorganisasi dibagi menjadi wilayah-wilayah atau istilah wilayah berasal dari. Jadi istilah wilayah ini sebenarnya berasal dari Nabi Yesaya, saudara-saudara, yang menubuatkan bahwa gereja zaman akhir akan berbentuk seperti sebuah kemah yang ditopang kuat dengan patok-patok. Nah, jadi teman-teman bisa melihat itu. Jadi teman-teman bisa melihat di kitab Yesaya yang ke-30 pasalnya yang ke-33 ayat yang ke-20 dan pasalnya yang dan 54 ayat yang kedua. Jadi biasanya ada 5 sampai 12 lingkungan dan cabang dalam sebuah wilayah. Jadi setiap wilayah diketahui oleh seorang presiden wilayah dibantu oleh 2 penasihat. Nah, jadi misinya adalah sebuah unit gereja yang biasanya mencakup sebuah area yang lebih besar dibandingkan dengan yang dicakup dalam sebuah wilayah. Ya, jadi benar-benar jadi dalam wilayah-wilayah ini juga tentu saja memengaruhi budaya-budaya pada wilayah-wilayah tersebut atau pada wilayah-wilayah tertentu. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita untuk kali ini. Nah, jadi kesimpulan yang kita bisa ambil adalah kita bisa melihat di sini bahwa perkembangan administrasi yang ada pada saat ini adalah tidak menitik beratkan pada menitik berat sebelah pada suatu pihak dan jemaat jika memang bisa terjangkau dan bisa terrealisasikan. Nah, budaya-budaya administrasi yang sekarang ini adalah memudahkan para jemaat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam lingkup gereja, baik sebagai kepala, pengurus, dan juga jemaat gereja. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita untuk kali ini dalam dimensi keempat, yaitu perubahan budaya administrasi kepemimpinan gereja dalam perubahan budaya organisasi gereja saat ini. Nah, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan teman-teman juga bisa meninggalkan komentarnya di kolom chat. Nah, shalom. Salam bahagia untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.